Baik, Bu Zun mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya ini? Sehat semua? Apakah ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini kan saya bisa lihat satu persatu ya, lama tidak ketemu ini ya. Iya, seragamnya kepakai sekarang. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai fluida statis ya. Kemarin sudah dimulai dengan diskusi kelompok ya, dimulai dengan diskusi kelompok. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Zuzun akan share screen. Hari ini kita akan belajar mengenai fluida statis ya, fluida statis. Khususnya pada bab tekanan hidrostatis dan hukum utama hidrostatika. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menyebutkan definisi fluida dengan benar. Melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan dengan benar melalui kegiatan diskusi. Nah, ini yang sudah kita lakukan kemarin ya. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung besarnya tekanan hidrostatis dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis besarnya tekanan hidrostatis pada sebuah grafik dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan tekanan hidrostatis pada fluida dan kedalaman yang berbeda dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik menjelaskan konsep hukum utama hidrostatika dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat mendesain. Nah, kalau tujuan pembelajaran 7, 8, dan 9 ini nanti akan kita lakukan dengan melakukan praktikum mandiri ya. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik menentukan massa jenis suatu fluida dengan menggunakan hukum utama hidrostatis pipa U. Nah, ini LKPD-nya yang sudah Bu Zun bagikan kemarin ya. Melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat mendesain tabel data pengamatan untuk menentukan massa jenis suatu fluida dengan menggunakan hukum utama hidrostatika. Yang ke-10, setelah melakukan kegiatan praktikum, peserta didik dapat mempresentasikan hasil praktikum dengan percaya diri. Nah, ada pertanyaan dari tujuan pembelajaran kita? Tidak ya. Selanjutnya, ini mengenai materi yang sudah pernah kita pelajari di kelas 8 ya. Kelas 8 kita sudah pernah pelajari materi ini mengenai tekanan. Tekanan itu biasanya dilambangkan dengan huruf P, kemudian F ini adalah gaya, dan A itu apa nak? Luas penampang. Jadi P itu sama dengan F per A. Besarnya tekanan sama dengan gaya dibagi dengan satuan luas. Ingat ya, ini kelas 8 sudah. Nah, jadi bisa ditulis bahwasanya tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jika gaya diperbesar, maka tekanannya bagaimana? Semakin besar. Betul sekali, ya.
Kalau gayanya diperbesar, tekanannya semakin besar. Kalau A-nya diperbesar, luas penampangnya diperbesar, maka tekanannya semakin kecil. Gitu ya, Nak ya. Nah, ini. Tekanan berbanding lurus dengan gaya, semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Jadi, ini dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jika kalian merasakan tekanan yang besar, boleh dikoreksi. Pasti kalian kebanyakan apa? Gaya. Ya. Kebanyakan Jadi daya, Bu. jadi biar tekanannya tidak terlalu besar, kalian tidak boleh banyak gaya. Gitu ya. Ini ada hubungannya dengan Berarti kehidupan kita lah ya. disesuaikan ya, Bu. Betul sekali, disesuaikan saja, jangan banyak-banyak gaya agar tekanannya yang kita rasakan tidak terlalu besar. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke sebuah gambar. Konsentrasi lagi. Ini gambar apa? Siapa yang sudah tahu tunjuk tangan? Kapal, Bu. Kapal selam Nanggala. Kapal selam Nanggala. Ini yang terkenal kemarin itu ya, bulan apa itu ya? Bulan April kalau nggak salah. Ada kejadian apa coba? Coba siapa yang mau menceritakan ini kejadiannya? Anu, Bu. Ya, siapa ini? Kecelakaan. Kecelakaan. Gimana Zadid kah itu tadi yang bicara? Iya. Iya, Zadid. Kenapa ini Zadid? Buatan, Bu. Buatan apa-apa. Buatan apa-apa. Zadid tahu nggak ini ceritanya bagaimana gambar ini? Buatan ngertos, Bu. Sing tak ngertos mau kecelakaan tok, Bu. Oh gitu. Ini adalah gambar kapal yang kecelakaan kemarin gitu ya. Iya. Ada yang lain menambahkan? Ya. Ini kecelakaan, Bu. Nurul Atimah barangkali tahu beritanya? Iya. Tahu tapi lupa, Bu. Tahu tapi lupa. Iku Ya, ini kapalnya buatan siapa? kapal kecelakaan tenggelam gitu, Bu. Iya, kapal kalau kecelakaan pasti dia tenggelam, soalnya dia berada di laut ya. Nah, ini lebih tepatnya adalah kapal selam. Kapal selam miliknya TNI ya, miliknya TNI kapal selam Nanggala. Ini nomornya 402. Apa yang terjadi? Ini kan ceritanya mereka berpatroli ya, berpatroli kemudian mau latihan menembakkan rudal itu ya, ceritanya di dalam laut. Nah, ternyata terjadi kecelakaan, akhirnya kapalnya tidak timbul-timbul itu ya. Harusnya sudah dijadwalkan untuk timbul ke permukaan, tapi dia kok enggak timbul-timbul, apa yang terjadi gitu ceritanya. Coba Kena kita lihat jaring, selanjutnya. Bu. Kena jaring. Coba kita lihat ya, apakah benar kena jaring ya. Oke, ini YouTube-nya atau Bu Jun sudah download ini. Boleh dilihat sebentar, diamati. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudomargono mengatakan, kapal selam KRI Nanggala 402 Gaya 3 ya, Pak. Saya tuliskan ya. Apa? Tadi apa? Apa yang menyebabkan kapal selam Nanggala terbelah sampai menjadi 3 bagian? Ya, ada pertanyaan dari Zulfa. Apakah yang menyebabkan kapal selam Nanggala terbelah sampai menjadi 3 bagian? Nah, dari pertanyaan Zulfa ini boleh nanti kita selidiki dalam pembelajaran kita kali ini. Apa mungkin ada yang bertanya lagi mengenai video yang sudah Ibu bagikan? Coba. Sudah siap presentasi anak-anak? Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 Wisma Dudiana absen 19. Ini cuma dibaca apa, Bu? Ya, terserah bagaimana cara mau mempresentasikan. Bebas, Nak. Oke. Untuk nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan fluida dan berikan contohnya. Fluida merupakan salah satu zat yang bisa mengalir yang mempunyai partikel kecil sampai kasat mata dan mereka dengan mudah untuk bergerak serta berubah-ubah bentuk tanpa pemisahan massa. Ketahanan fluida terhadap perubahan bentuk sangat kecil sehingga fluida dapat dengan mudah mengikuti bentuk ruang. Contoh dari fluida adalah minyak pelumas, susu dan air, udara, gas, cairan. Kesemua zat-zat di atas atau zat cair itu dapat diberikan ke fluida karena sifat-sifatnya fluida yang bisa mengalir dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Tekanan dipengaruhi oleh gaya. Semakin besar gaya yang ada pada suatu benda, semakin besar juga tekanan yang diberikan oleh benda tersebut. Presentasi hasil pertalite-nya saya minta Nurul Atimah, oke? Sudah Nurul pertalite-nya? Nurul Atimah. Dan yang terakhir yang Oli saya minta Zulfa. Zulfa yang Oli ya. Oke, boleh dimulai dari Ibrahim sekarang. Berapa, Nak? Yang pertama tadi kan 1.500 kg per meter kubik ya. Terus yang kedua ini hasilnya itu 1.333,3. Kemudian kalau di rata-rata ketemu. Nah, apa yang menyebabkan kapal selam Nanggala terbelah sampai menjadi 3 bagian? Kembali lagi. Jadi apa yang menyebabkan kira-kira kapal Nanggala tadi ada di mana? Tekanan air yang terlalu besar. Oke, bagus sekali ya. Siapa tadi yang bicara? Tak lihat. Siapa, Nak, yang bicara itu tadi? Saif, bukan? Bukan, Bu. Siapa? Saya tuliskan di sini ya. Nanggala 402 terbelah menjadi 3 karena apa tadi? Tekanan Air yang besar. air yang sangat besar. Besar ya. Karena dia ada di kedalaman berapa tadi? 800 meter di bawah permukaan air. Nah, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, semakin ke dalam, maka
tekanannya semakin kecil apa besar, Nak? Semakin besar, ya. Oke. Terima Oh, kasih tentu. semangatnya hari ini. Sudah rela mencari pertalite, mencari oli, mencari. Sami-sami. Iya, terima kasih banyak. Iya, Bu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pakai masker kalau keluar. Iya, Makan, Bu. minum teratur ya. Iya, Bu. Istirahat yang cukup ya. Iya, Terima Bu. kasih semangatnya nih anak. Assalamualaikum Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi